Welcome to Maulid Raw Studios. Hai semua, di video kali ini kita bakal seru-seruan bareng bikin mural di kamar anak. Tapi mural yang satu ini nggak biasa. Kita pakai gaya modern art yang penuh warna dan ekspresi bebas. Kita sapa bocil-bocil ini dulu guys. Ya, tuan rumah kita. Sebelum menggambar, kita perlu persiapkan ruangannya dahulu. Langsung saja kita bikin sketsa tipis di dinding. Karena ini modern art, bentuknya nggak harus realistis. Kita mainkan garis-garis bebas, bentuk geometris, dan karakter imajinatif. Ini dia pilok yang bakal kita pakai. Kita pilih warna-warna yang ceria, seperti kuning, biru muda, pink, orange, sampai ungu. Pastikan semua cat semprot dalam kondisi bagus, nozzle nggak macet, dan warnanya sesuai dengan penutupnya. Tunggu dulu, sebelum kita semprot-semprot, kita pakai dulu masker anti mikro material. Perlu diingat-ingat ya teman-teman, kesehatan itu nomor 1. Sekarang masuk ke background, ini bagian penting, nentuin mood muralnya. Kita semprot area besar dulu pakai warna-warna dasar yang terang dan merata seperti Giant, ya, atau Tosca, atau kita pakai warna magenta. Ya, saya bakal pakai warna magenta. Ini adalah bagian yang paling saya suka. Kita semprot-semprot. Oh yeah, so nasty and so crunchy. Oke, warna background Giant dan magenta sudah tertempel jelas. Very nice. Kita mulai mewarnai karakter utamanya, dan ya, karena ini kamar anak, saya pilih elemen-elemen imajinatif seperti asap, garis-garis dinamis seperti robotik, dan semuanya serba ekspresif. Yeah. Ya, mural kali ini benar-benar keluar dari kepala karena tidak didesain sama sekali, dan oke, kita bikin seekspresif mungkin. Ya, oke, ini sangat cukup menyenangkan. Oke, kita nikmatin prosesnya. Oke, di sini sangat panas sekali. Di balik setiap goresan ada cerita yang tidak terucap. Di dinding-dinding kota ada jiwa yang berteriak tanpa suara. Menggabungkan elemen warna abu-abu dengan background warna cerah, oke, cukup seksi. Oke, kita sudah memasuki 40% pengerjaan. Oke. Mural kali ini menggunakan warna dasar dari pilok, lalu kita menggunakan kuas.
Menggambar itu seperti healing, sangat damai, tenang, dan sangat rileks. Enjoy the process. Flying in the high. Mural kali ini mencerminkan sesuatu yang energik, dinamis, penuh semangat, dan masa depan. Membuat background dengan Pilox sudah selesai, dan kita mulai beralih ke cat dinding untuk membuat highlight, shadowing, dan detailing karakter utama. Oke, let's go. Jadi kita udah selesai membuat warna, lalu kita langsung eksekusi aja karena oke, gas, let's go. Kita mulai mendetailing background agar lebih crunchy dan lebih estetik. Sebuah pengalaman yang sangat dinamis. Oh iya, saat kita mural, sebisa mungkin kita menggunakan kuas yang sangat proper dan kualitas cat yang bagus. Ya, banyak produk cat yang cukup bagus untuk mural. Untuk background mural berkonsep futuristik dan gaya bebas, dan diimbuhi dengan kata-kata freedom, pain, agar menambah kesan kebebasan yang sejati. Mari kita ngopi dulu. Jadi gambar kita sudah sekitar hampir 50%, dan kita masih fokus sama background gambarnya. Warna bukan cuma estetika. Buatku, warna adalah bahasa ekspresi. Biru yang menyuarakan keresahan, kuning yang menantang batas nyaman, dan garis jadi peluru untuk pesan yang ingin kudobrak. Oke, saya menambahkan tombol on di situ untuk mengaktifkan roket yang siap meluncur. Warna dominan biru langit dengan aksen hijau dan kuning yang cerah. Komposisinya padat tapi tetap enak dilihat. Banyak elemen figuratif, gaya garis tegas, terkesan energik dan penuh semangat. Proses layering background ini sangat penting karena nanti pas karakter utama muncul, dia muncul beneran. Dan kita di space untuk menempatkan tulisan mural project ke-59 kita. 59. Akhirnya hari ini kita akhiri dulu detailing, highlight dan shadowing. Kita lanjutin besok karena ini udah jam 5 sore.
Dan inilah progres untuk hari ini. Kita lanjut esok hari. Ya, hari ini hari ketiga. Kita mau finishing karena tinggal 25% lagi. Mari kita lihat hasil kemarin seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini akan detailing warna abu-abu, shadowing, sama highlight, sama sedikit blocking yang kurang. Terus kita lanjut outline. Semoga 5 jam ke depan mural ini selesai. Yuk, kita let's go now. Ya, kita memasuki mode favorit, yaitu outlining. Kita persiapkan senjata pamungkas kita, yaitu kuas-kuas outline dan cat warna hitam. Nah, ini asapnya. Nanti ada yang kurang di sini. Itu nanti sama seperti ini. Terus udah sampai situ, nanti tinggal outline. Yang kurang lagi kayak abu-abu tua ini nanti kita kasih abu-abu highlight sama shadowingnya. Terus sama ini nanti bagian abu-abu lain kayak senjata juga nanti lebih dominan warna abu-abu. Mungkin sekitar 4 jam 5 jam ke depan. Mari kita selesaikan sekarang. Setelah karakter utama muncul dan backgroundnya siap, saatnya nambahin bumbu penting yang bikin gambar mural ini makin hidup, yaitu highlight dan shadowing. Bayangan ini kayak energi gelap yang menunjukin arah cahaya dan bentuk. Bukan cuma soal gelap terang, tapi juga soal ngebentuk kedalaman. Bayangan bikin gambar masuk akal, kayak oke, ini kepala, ini pipi, ini topinya, nongol ke depan. Setelah background selesai, mari kita fokus ke karakter utama. Khusus karakter mural ini, highlight dan shadowing dipakai buat nekenin ekspresi dan gestur. Si anak kecil ini pakai masker oksigen, tapi kucing oranye unyu. Dan bawa AKM, jadi kontras antara imut dan brutal. Polos tapi kuat. Nah, highlight dan shadownya ngebantu munculin emosi itu. Sorotan di kacamata, bayangan di pipi, semuanya bikin karakter ini jadi lebih nyata. Secara filosofi, highlight dan shadow itu ibarat terang dan gelap dalam hidup. Dua-duanya penting. Kita nggak akan tahu arti terang kalau nggak pernah ngelewatin gelap. Di mural ini, itu jadi simbol kekuatan di balik kelembutan, innocence, tapi siap bertahan. Gaya mural ini bold banget, warna cerah, outline tegas, tapi tetap ada softness di transisi warna. Keras, tapi tetap manusiawi. Urban, modern, dan punya suara sendiri. Jadi ya, highlight dan shadow itu bukan cuma teknik, tapi juga pesan visual.
Mereka ngebantu kita memberi nafas ke karakter dan cerita ke penonton tanpa satu kata pun. Karena dalam mural, kadang yang nggak kita ucapin justru yang paling keras terdengar. Nah, setelah semua elemen mural terbangun, dari background warna neon yang memberi nafas, sampai karakter utama yang udah kita bentuk dengan detail, ekspresif, highlight, dan shadow, sekarang saatnya masuk ke tahap finishing, yaitu outline warna hitam. Tahap ini sering dianggap cuma pelengkap, padahal justru inilah garis kehidupan dari seluruh karya mural. Outline itu ibarat frame yang membingkai realita. Dia yang nentuin mana bentuk yang penting dan mana yang cuma noise. Dalam mural modern art seperti ini, garis hitam jadi penegas, jadi pemisah antara visual yang chaotic dan bentuk yang utuh. Di mural ini, outline hitam kita pakai untuk ngeluarin bentuk karakter dari background yang udah penuh warna. Karakter anak kecil ini punya desain yang kuat, menggunakan topi kucing yang lucu, tapi juga menggunakan masker oksigen, kacamata hitam, dan membawa senjata AKM. Kontras antara kelucuan dan kekerasan ini butuh treatment visual yang seimbang. Nah, outline hitam ini yang membantu menekankan itu hingga dia seperti narasi diam yang bilang ke penonton, "Hey, lihat ke sini, ini penting." Teknisnya, kita pakai kuas ukuran kecil dan sedang biar tetap fleksibel. Buat detail kayak kacamata, bibir, atau ujung topi, kita pakai kuas ultra tipis. Tapi buat area luar, seperti senjata dan tubuh, pakai kuas yang sedikit lebih tebal biar kesannya bold. Cat hitam yang kita pakai juga udah kita tes dulu konsistensinya. Kalau terlalu cair, lumer. Kalau terlalu kental, nanti nggak ngalir dan malah bikin tekstur kasar yang nggak kita mau. Dengan watermark ini, mural kita resmi selesai. Sekarang dia bukan cuma gambar di dinding, tapi karakter. Punya cerita, punya konflik, punya keunikan, dan yang paling penting, punya kehadiran. Dan akhirnya mural ini selesai. Kursi bantu yang tadi nemenin kita selama naik turun untuk nyampe ujung dinding, sekarang saatnya dia istirahat. Luhipot bro, pagkamanganmu tapi banat. Kaya hubungan yang udah saling percaya. Setelah garis terakhir ditarik, kuas terakhir dibilas, dan mural udah berdiri utuh di dinding, sekarang waktunya sesi yang gak kalah penting. Beres. Cat-cat yang udah kerja keras kasih warna ke dinding ini juga kita balikin ke tempatnya. Pilok ditutup rapat, kuas dibilas hingga bersih, dan lap-lap kecil juga nggak ketinggalan. Setiap alat itu punya cerita, dari semprotan pertama hingga tetes cat terakhir, mereka bagian dari proses. Dan ya, habis berkarya, tanggung jawab kita bukan cuma bikin yang keren, tapi juga ninggalin tempat tetap bersih. Kita packing peralatan kita dan kita kemas semua alat-alat bantu kita, dan mari kita pindah ke lokasi yang kedua. Yuhu!
Plastik pelindung yang dari awal nutup lantai, sekarang kita lepas. Rasanya satisfying banget lihat lantai tetap bersih, nggak kena cipratan, karena seni sejati nggak harus bikin berantakan. Kita sapu sisa debu, potongan masking tape, dan tetesan cat kering. Proses seperti ini emang kelihatan sepele, tapi justru bikin kita melangkah ke karya berikutnya tanpa beban. Dan akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu, melihat hasil akhir muralnya. Karakter anak kecil dengan topi kucing, masker oksigen, dan AKM sekarang berdiri gagah di dinding ini. Tiap warna, tiap garis, tiap sorotan cahaya dan bayangan semuanya menyusun satu dunia kecil yang baru. Dan yang paling keren, dunia itu sekarang ada di kamar anak yang akan ngerasa kalau ini ruang yang penuh karakter dan inspirasi. Dan terima kasih udah ngikutin proses mural ini dari awal hingga akhir. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, share, dan tentu saja subscribe. Karena di setiap tembok atau dinding yang kosong selalu ada peluang untuk mengisi dengan sesuatu yang bermakna. Saya mau Ludraw, sampai ketemu lagi di mural selanjutnya. Stay bold, stay colorful, dan jangan lupa was kecil bisa berdampak besar.